Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pengungkapan kasus home industri narkoba di Citra, Bogor, sudah tersambung bersama kami via Zoom AKBP Malvino Edward Justisia Sitohang, Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Maksud kami, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Gi. Baik, selamat malam Pak Malvino, sehat? Bagaimana kabarnya Bang? Puji Tuhan, sehat. Gimana kabar Mbak Gi? Baik, sehat puji Tuhan. Abang bisa diberitahukan kepada kami sejauh ini bagaimana update-nya tentang pengungkapan kasus tentang home industry yang akhirnya menemukan ada sekitar 2,5 juta tablet narkoba. Awalnya dari mana Bang? Baik, jadi mungkin perlu kami sampaikan sebelumnya bahwasanya memang di dalam 1 bulan terakhir ini kita dari jajaran Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengungkap 2 kasus yang cukup menonjol ya. Yang pertama laboratorium terselubung dan yang terakhir ini adalah home industri pembuatan narkotika jenis PCC golongan 1. Nah, jadi informasi ini kita dapatkan berawal dari kita menangkap seseorang yang berinisial MH, di mana yang bersangkutan kita amankan beserta barang bukti pil PCC di dalam mobilnya di daerah Cakung di Jakarta Timur. Kemudian kita melakukan pengembangan hingga kita menemukan sebuah rumah yang kamuflasenya adalah sebuah bengkel, tapi ternyata setelah kita melakukan penggerebekan di dalamnya, kita menemukan beberapa jenis perlengkapan, peralatan, dan juga bahan baku pembuatan pil PCC tersebut. Ketika melakukan penggerebekan, apakah sebelumnya memang ada pengaduan begitu Abang dari masyarakat sekitar atau ada pengaduan dari pihak-pihak lain? Kita mendapatkan informasi ini dari masyarakat ya, yang tidak mungkin kita sebutkan namanya, namun kita sangat mengapresiasi di mana masyarakat tersebut aktif untuk memberikan informasi kepada kita dan kemudian kita menindaklanjutinya dengan melakukan kegiatan rangkaian penyelidikan. Oke, berarti pada saat pengaduan dari masyarakat itu yang dicurigai apa Bang? Apakah mengatasnamakan bengkel tapi selalu tertutup misalnya begitu, dan aktivitas atau misalnya kegiatan operasinya tidak seperti kegiatan bengkel yang beroperasi begitu? Mungkin saya tidak dapat kalau menyebutkan secara spesifik ya Mbak Anggi ya, karena ini adalah teknis-teknis penyelidikan yang kita lakukan, tapi pada intinya masyarakat itu sangat aktif untuk memberikan informasi kepada kita hingga kita melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial MH ini dan kemudian kita melakukan pengembangan hingga kita bisa menemukan home industry tersebut. Dan ketika penggerebekan sendiri kemudian menyita barang-barang bukti, ada informasi nggak Bang, narkoba-narkoba ini tuh dikirimnya kemana aja Bang? Ini memang ada sebuah benang merah yang juga mungkin bisa menjadi sebuah tren baru yang kita temukan berdasarkan fakta di lapangan, di mana dari kasus yang pertama yang kita ungkap sama-sama di daerah Bogor juga, nah itu semua bahan prekursornya itu dikirim dari Cina. Dan yang menariknya lagi bahwasanya para tersangka ini untuk melakukan pembelian transaksi prekursor atau bahan baku pembuatan narkotika tersebut dengan menggunakan kripto gitu Mbak Anggi. Oke, untuk otak pelakunya sendiri Bang, ada informasi nggak? Untuk yang yang kasus yang pertama, kita sudah menemukan pengendalinya ya, sudah menemukan itu total seluruhnya ada 5 orang tersangka untuk yang laboratorium. Dan yang untuk yang kasus kedua yang home industry ini kita masih melakukan pengembangan untuk mendapatkan dari otak pengendalinya semuanya. Dan sebelumnya kan sempat ada juga tuh Bang penggerebekan home industry narkoba ya yang lokasinya di Bogor. Ini ada keterkaitan nggak di Bang? Ya, tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi memang, berarti memang ada ya? Kita menemukan ada sebuah fakta atau benang merah ya di antara keduanya, bahwasanya ini menjadi sebuah tren baru di mana para kartel narkoba ini sudah mengirimkan prekursor atau bahan bakunya untuk pembuatan narkotika dan meraciknya di dalam negeri. Sudah berapa lama Bang tempat ini beroperasi? Kalau berdasarkan pengakuan dari para tersangka yang juga sudah kita cocokkan dengan keterangan dari pemilik rumah, ini kurang lebih sekitar 6 bulan. Di mana mereka ini setiap harinya kita prediksikan bisa mencetak sampai ribuan butir per harinya. Dan apakah ada pengaduan atau juga informasi tambahan untuk membuka home industri lain yang masih terkait dengan jejaring orang yang sama ini Bang, dari para pelaku?
tentunya kita tidak berhenti sampai di sini ya. Kita juga pada saat press conference kemarin, kita juga sudah menyampaikan kita merangkul aparat penegak hukum lainnya, baik dari domestik maupun dari internasional, seperti dari DEA Amerika dan juga dari Bea Cukai. Kita masih terus melakukan pengembangan untuk menemukan lokasi-lokasi lainnya yang kita duga sebagai home industry lainnya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat mohon dukungan juga dari masyarakat agar kita bisa menemukan lab ataupun home industry lainnya, Mbak Gi. Ya, ini sangat menarik dan ini juga sangat bagus untuk masyarakat dan juga pemirsa ketika memang melihat ada suatu kejanggalan begitu, Bang. Bahwa home industry narkoba ini kan seringkali ditemukan di rumah begitu ya. Ada spesifikasi nggak sih, Bang, untuk para pelaku atau jejaring ini biasanya mencari rumah yang lokasinya mungkin jauh dari pemukiman kah, atau sebetulnya justru terlihat berada di dekat masyarakat pada umumnya sehingga tidak terlalu mencurigakan, atau seperti apa, Bang? Biasanya temuan selama ini? Justru dari dua fakta yang kita temukan ini, lokasi rumah itu justru malah di pemukiman yang padat penduduk. Hanya saja memang ada kamuflase tertentu yang mereka lakukan. Seperti yang di home industry ini, Mbak Anggi, mereka membuat kamuflasenya menjadi seolah-olah sebuah bengkel. Dan di dalam rumah tersebut itu dipasang dengan peredam suara. Sehingga ketika mesin-mesinnya itu beroperasi, dari luar sama sekali tidak ada kedengaran suaranya. Dan ada pemeriksaan juga nggak, Bang, kepada masyarakat sekitar supaya, maksudnya begini, bahwa ketika ada home industry narkoba yang berada di dekat dengan pemukiman penduduk lainnya, bukankah tidak menutup kemungkinan juga seumpama ada transactional activity gitu di antara sekitar, meskipun ini hanya berupa dugaan dan juga hanya berupa rasa curiosity begitu ya, Bang? Kalau faktanya sih memang tidak ada ya, Mbak Anggi. Artinya memang masyarakat di sekitar itu tidak tahu tentang aktivitas apa yang terjadi di situ, tapi kita pastikan memang tidak ada transaksi antara para pelaku dengan masyarakat di sekitarnya. Hanya juga kami memang menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan beberapa aktivitas yang dirasa tidak masuk akal atau mencurigakan, nah hendaknya dapat diberitahukan mungkin secara berjenjang mulai dari ketua RT, RW ataupun mungkin kepada polsek-polsek terdekat, gitu Mbak Andi. Oke, Bang, bahwa home industry narkoba ini kan sebetulnya bukan cuma di Jakarta dan di Bogor. Beberapa waktu lalu juga kita sempat melihat bagaimana penangkapan dari pihak kepolisian di Bali. Waktu itu adalah warga negara asing. Kalau yang kali ini, sebetulnya ini adalah warga negara Indonesia yang bersindikat dengan asing atau dengan Tiongkok, atau justru memang pelakunya adalah dari Tiongkok, orang-orang Tiongkok sendiri, dari warga negara asing sendiri, Bang? Kalau untuk pelaku yang kita tangkap dan kita amankan itu semuanya memang WNI, warga negara Indonesia, tapi dari beberapa chat komunikasinya mereka mengatakan bahwasanya mereka berkomunikasi dengan seseorang yang berada di luar negeri dan mengirimkan alat-alat prekursor tersebut dari Cina. Ketika barang-barang itu dikirimkan dari Cina ke Indonesia, berarti kan sebetulnya melewati proses imigrasi begitu ya, Bang ya? Atau bea cukai, gitu kan? Apa, Bang, kira-kira menurut analisa Abang sendiri, kenapa pada akhirnya Indonesia ini cukup banyak sekali pihak-pihak atau pelaku-pelaku yang membuat home industry pembuatan narkoba, Bang? Ya, pada saat press conference kemarin kita juga memang mengundang dari Bea Cukai yang dihadiri oleh Bapak Syarif ya, itu Direktur Interdiksi. Nah, ini juga menjadi masukan dan sekaligus melakukan analisa untuk melakukan pengetatan lebih teliti lagi terhadap barang-barang yang masuk, khususnya mungkin yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Oke, baik. Mudah-mudahan memang ini bisa segera dihadapi dan bisa segera dibersihkan. Karena jangan sampai nanti ini makin banyak lagi home industry narkoba yang bermunculan di negara kita. Kalau dari Bang Malvino sendiri, apa yang perlu masyarakat juga antisipasi, Bang, dari pembuatan rumah industri narkoba di sekitar pemukiman mereka? Karena kan ini cukup mengganggu ya. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, Mbak Anggi, kami dari pihak kepolisian sangat mengharapkan sekali partisipasi yang aktif dari masyarakat agar tidak cuek terhadap lingkungan sekitarnya. Hendaknya apabila melihat atau menemukan beberapa aktivitas yang dirasa
aneh dan janggal, mungkin bisa secara aktif ya untuk melaporkan baik kepada pihak kepolisian maupun dimulai dari lingkungan RT RW setempat. Ya, berani memberikan laporan ketika melihat ada sesuatu yang janggal ya Bang ya. Baik, betul terima kasih sekali Pak Malvin untuk waktunya. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas. Manggi, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Manggi.